Tidak boleh kalah, timnas Indonesia bisa lolos Piala Asia U17 jika seperti ini. Bikin supporter timnas Indonesia geram, media Amerika Serikat sindir timnas Indonesia sampai bilang begini. Resmi pelatih yang mengalahkan Argentina menggantikan Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Arab Saudi untuk menghadapi timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Tampil ciamik, bintang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun cetak gol bersejarah untuk FCV Dender. Kabar bagus diberikan bintang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun saat mencetak gol perdana untuk FCV Dender, sebab Ragnar Oratmangun membukukan nilai bagus meski hanya tampil sebagai pemain pengganti. Ya, Ragnar Oratmangun sukses menciptakan gol pertamanya untuk FCV Dender. Gol itu tercipta setelah pemain 26 tahun itu menerima umpan matang dari David Herenchar dan kemudian melepaskan tembakan mendatar dari jarak dekat yang bisa menjebol gawang Kevin McHalen. Meski sukses tampil bagus, FCV Dender sayangnya tetap harus menelan kekalahan telak dari Kevin McHalen dengan skor 2-5 di pekan ke-12 Liga Belgia musim ini. Pertandingan itu berlangsung di Florent Bachmann Stadion, Denderleeuw, Belgia pada Sabtu 26 Oktober. Terlepas dari gol itu, Ragnar Oratmangun sejatinya tampil luar biasa meski hanya berperan sebagai pemain pengganti. Menurut laporan dari statistik SofaScore, Ragnar berhasil mencatatkan 11 sentuhan dan 10% umpan akurat dengan 8 percobaan sukses. Ragnar juga berhasil melepaskan 2 tembakan tepat sasaran, termasuk 1 golnya dari 20 menit waktu bermain. Catatan ini tentu bisa membuka peluang Ragnar bermain sebagai starter untuk pertandingan selanjutnya. Pertandingan ini sempat menjadi sorotan karena pertemuan 2 pemain timnas Indonesia, yaitu Ragnar Oratmangun dan juga Sandy Walsh. Ragnar sendiri tidak hanya berkiprah manis bersama dengan klubnya FCV Dender, tetapi juga ketika memperkuat timnas Indonesia. Bersama skuad Garuda, dia sudah membukukan 2 gol dari 7 penampilannya. Tentu ini bakal menjadi modal bagus untuk Ragnar Oratmangun sebelum kembali memperkuat timnas Indonesia. Harapannya semoga konsistensi mencetak gol menghinggapi pemain keturunan Indonesia tersebut. Bikin supporter timnas Indonesia geram, media Amerika Serikat sindir timnas Indonesia sampai bilang begini. Media olahraga asal Amerika Serikat memberikan sindiran menohok kepada timnas Indonesia yang tidak pernah juara di Piala AFF. Menurut mereka, timnas Indonesia besutan dari pelatih Sintayong seharusnya bakal menjadi juara di Piala AFF apabila merujuk komposisi skuad yang didominasi pemain keturunan. Seperti yang kita ketahui, semenjak dilatih oleh Sintayong, timnas Indonesia memang kerap mengandalkan pemain keturunan untuk sejumlah turnamen penting di Asia. Kehadiran pemain keturunan di skuad timnas Indonesia nampaknya langsung memberikan dampak instan. Salah satunya kemampuan bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Meski disambut baik oleh penggemar sepak bola nasional, namun fenomena banyaknya pemain keturunan di Indonesia mendapatkan kritikan tajam dari media Amerika Serikat, ESPN. Media kenamaan tersebut merilis artikel yang mengkritisi soal kegagalan timnas Indonesia merengkuh Piala AFF. Awalnya media Amerika Serikat ESPN meminta pelatih Sintayong agar segera beralih fokus ke Piala AFF daripada menjaring talenta diaspora lagi di Eropa. Sintayong bakal menyadari bahwa dia tidak bisa terlalu bergantung pada wajah-wajah barunya karena Indonesia semakin dekat dengan tugas akhir tahun yang mungkin bahkan lebih besar daripada eksploitasi kualifikasi Piala Dunia mereka. Tulis dari ESPN. Walaupun tidak masuk kalender resmi FIFA, namun ESPN merasa bahwa gelar Piala AFF sangat penting bagi timnas Indonesia yang belum sekalipun menjadi juara. Piala AFF tentu saja bukan Piala Dunia, tetapi ini adalah turnamen yang entah bagaimana gagal dimenangkan Indonesia sejak digelar pada 1996. Dalam 14 edisi, tim Indonesia telah mengalami penderitaan karena finish sebagai runner-up sebanyak 6 kali, mencapai semifinal pada 3 kesempatan lainnya, dan hanya gagal lolos dari babak penyisihan grup sebanyak 4 kali. Indonesia seharusnya sudah menjadi juara ASEAN saat ini sebagai satu-satunya wakil yang tersisa di kualifikasi Piala Asia. Mereka secara otomatis bakal dipandang sebagai salah satu favoritnya, ungkap dari ESPN. Sepertinya ESPN tidak mengetahui harapan dari supporter timnas Indonesia, sebab publik tanah air sendiri seperti sudah menganggap AFF hanya sebagai ajang uji coba bagi bakat lokal. Resmi pelatih yang mengalahkan Argentina menggantikan Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Arab Saudi untuk menghadapi timnas Indonesia. Hervé Renard
resmi menggantikan Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Kabar itu diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi di media sosial @SaudiINT. Hervé Renard dikontrak menjadi pelatih timnas Arab Saudi sampai 2025. Ada opsi perpanjangan kontrak untuk pelatih asal Prancis itu. Federasi Sepak Bola Arab Saudi pun memastikan Renard bakal langsung memimpin timnas Arab Saudi untuk mempersiapkan diri mentas di 2 laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang terdekat, Arab Saudi bakal melawan Cina dan juga timnas Indonesia pada November. Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi menyetujui pelatih asal Prancis Hervé Renard ditunjuk untuk memimpin tim nasional hingga akhir tahun 2025 dengan opsi untuk diperpanjang hingga Piala Asia pada 2027. Tulis Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Mulai Minggu 27 Oktober, Hervé Renard bakal mengemban tugas memimpin tim nasional. November mendatang, Arab Saudi bersiap melakoni 2 laga melawan timnas Australia dan timnas Indonesia di laga kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, tambah dari Federasi Arab Saudi. Dengan begitu, ini bakal menjadi periode kedua Hervé Renard menangani timnas Arab Saudi. Sebelumnya, pelatih asal Prancis itu ditunjuk melatih tim Arab Saudi pada 2019 sampai 2023. Kiprah manis pun ditunjukkan oleh Renard ketika memimpin timnas Arab Saudi. Dia sukses membuat tim meraih kemenangan mengesankan 2-1 atas juara bertahan timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Tetapi kemudian Hervé Renard meninggalkan jabatannya pada Maret 2024. Dia mengambil alih pekerjaan sebagai pelatih timnas putri Prancis. Kini menarik menantikan kiprah dari Renard dalam menggantikan peran Roberto Mancini. Mancini sendiri diketahui mengakhiri kontraknya dengan timnas Arab Saudi berdasarkan kesepakatan bersama dengan federasi setelah 14 bulan menjadi pelatih karena hasil yang buruk. Respon tidak terduga Jay Izzas ketika dicopot sebagai kapten timnas Indonesia. Baik timnas Indonesia Jay Izzas memberikan respon tidak terduganya pasca ban kapten yang biasa dia kenakan diberikan kepada Asnawi Mangkualam saat laga kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia. Jay Izzas dikenal sebagai kapten timnas Indonesia sejak bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Baik 24 tahun itu pertama kali ditunjuk sebagai kapten saat skuad Garuda menghadapi Arab Saudi dan berlanjut hingga laga melawan Australia dan juga Bahrain. Namun saat timnas Indonesia melakoni laga keempat grup C melawan Cina, ban kapten yang biasa melingkari di lengan kiri Jay Izzas berpindah ke lengan kiri dari Asnawi Mangkualam. Hal ini tidak lepas dari keputusan Sintayong menunjuk Asnawi sebagai starter di posisi wingback kanan. Di samping itu, Asnawi sendiri merupakan kapten utama timnas Indonesia pilihan Sintayong bersama dengan Jordi Amat sebelum datangnya Jay Izzas. Hal ini pun menuai perdebatan di kalangan pendukung timnas Indonesia. Banyak yang menilai Jay Izzas jauh lebih layak dan juga cakap sebagai kapten karena jiwa kepemimpinannya. Di tengah perdebatan itu, manajer timnas Indonesia Sumarji membeberkan respon dari Jay Izzas pasca ban kaptennya dicopot dan diberikan kepada Asnawi. Siapa sangka bek Venezia itu justru tidak tersinggung dan dengan ikhlas memberikan Asnawi kesempatan untuk kembali menjabat sebagai kapten. Saya tanya langsung kepada Jay Izzas, jadi kamu bagaimana ketika kaptennya Asnawi? Oh tidak apa-apa, kita kasih kesempatan untuk Asnawi, kata Sumarji ketika menjelaskan tentang cerita Jay Izzas. Sumarji pun kemudian menambahkan jika Jay Izzas punya jiwa nasionalisme yang tinggi dan punya jiwa kepemimpinan yang mumpuni. Bahkan Sumarji menyebut dirinya tidak segan bertanya kepada Jay Izzas soal bagaimana cara agar pemain timnas Indonesia semakin kompak. Sontak kedewasaan Jay Izzas itu membuat banyak pendukung timnas Indonesia kagum dengan sosoknya yang juga punya kualitas mumpuni sebagai palang pintu pertahanan skuad Garuda. Tidak boleh kalah, timnas Indonesia bisa lolos Piala Asia U17 jika seperti ini. Saat ini timnas Indonesia U17 berada di posisi kedua klasmen grup G bermodalkan 6 poin. Sedangkan Australia di singgasana dengan angka yang sama namun unggul selisih gol. Jika menang melawan Australia, poin timnas Indonesia U17 bakal menjadi 6. Garuda Asia bakal lolos otomatis sebagai juara grup G. Skenario seperti itu yang diharapkan pecinta sepak bola tanah air. Tetapi mengalahkan Australia bukanlah perkara mudah. Terbaru, tim Asono Parianto itu bertemu Australia di semifinal Piala AFF U16, kalah 3-5 dan gagal melaju ke final. Hasil imbang melawan Australia juga bisa membuat Garuda Asia lolos ke Piala Asia U17 2025 dari jalur runner-up terbaik. Mereka bakal mengemas poin 4. Namun timnas Indonesia harus melihat hasil-hasil dari grup lainnya. Saat ini timnas Indonesia U17 berada di posisi ke-6 klasmen 5 runner-up terbaik. Di atas mereka ada Oman grup J, Qatar dari grup F, Cina grup C,
India grup D, dan Uzbekistan dari grup E yang kini mengoleksi 3 poin. Bermodalkan 4 poin, timnas Indonesia U17 harus berharap kelima negara tersebut terpeleset di laga terakhir agar bisa merangsek ke posisi 5 runner-up terbaik.